Untuk persamaan sederhana yang pertama adalah pada sin. Jika dia diketahui sin X sama dengan sin alfa. Nah, ini X-nya bisa kamu cari dengan cara X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 kurang alfa plus K kali 360 derajat. Oke, kakak ambil contoh misalkan sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, kalau kita perhatikan sin X sama dengan setengah akar 2, setengah akar 2 pada sudut itu ketika sudutnya 45 derajat. Nah, maka kalau kita perhatikan penyelesaiannya, diperoleh X sama dengan 45 plus K kali 360 derajat. Itu yang pertama ya, jadi angkanya itu bisa bebas ya. Nah, yang penting dia bilangan bulat. Oke, yang pertama untuk K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 45 derajat. Nah, kalau dia K-nya sama dengan 1, berarti X-nya itu melewati 45 tambah 360 derajat, berarti jadi 405. Dari kalau misalkan dia X-nya itu yang mau kita ambil di dari 0 sampai 360 derajat. Lalu yang kedua, kita pakai persamaan penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan 180 kurang alfanya. Apa yang kita gunakan di sini yaitu 45 derajat. Sehingga 180 kurang 45 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini sama dengan 135 derajat plus K kali 360 derajat. Sehingga kalau kita ambil K-nya sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 135 derajat. Kalau K sama dengan 1, X-nya kita peroleh ditambahkan 135 plus 1 kali 360 itu 360. Maka hasilnya 495 derajat. Kalau kita perhatikan dari interval X ini, itu kan dari 0 sampai 360, maka himpunan penyelesaiannya yang kita ambil adalah ketika X-nya 45 derajat dan 135 derajat. Oke, itu ya adik-adik, itu dia cara menyelesaikan ketika dia persamaan sederhana untuk sinus. Lalu yang kedua, persamaan sederhana untuk cos. Misalkan cos X sama dengan cos alfa, maka kamu bisa selesaikan X-nya dengan cara X sama dengan plus minus alfa plus K kali 360 derajat. Oke, maka ambil lagi contoh. Misalkan cos X sama dengan cos setengah akar 3. Oke, lalu coba kamu ingat kembali sudut istimewa karena kosinus. Cos bernilai setengah cos X sama dengan setengah akar 3, berarti cos bernilai setengah akar 3 pada saat sudutnya itu adalah 30 derajat. Oke, berarti dari sini diperoleh alfanya adalah 30 derajat. Oke, kita gunakan dia penyelesaiannya. X sama dengan plus minus alfa, nanti plus minus 30 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, yang pertama sekali, kakak ambil nilai X-nya yang positif, nilai alfanya yang positif, yaitu yang 30 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, berarti X yang diperoleh adalah 30 plus, kalau ini 0, berarti tinggal 30 ya. Lalu untuk K sama dengan 1, berarti X-nya itu sama dengan 30 tambah 360 derajat. Oke, sama dengan 390 derajat. Kalau seperti ini sudah melewati dari ketentuan jika dia buka dari kuadran 1 sampai 4. Lalu kakak gunakan lagi nilai X-nya itu yang negatif. Negatif dari si alfanya, negatif 30 plus K kali 360. Berarti untuk K sama dengan 0, nilai X-nya sama dengan negatif 30. Untuk K sama dengan 1, nilai X-nya sama dengan min 30 plus 1 kali 360
derajat dan 330 derajat. Oke, kakak ajari trik cepatnya. Trik cepat menentukan nilai sudut istimewa pada suatu fungsi trigonometri untuk persamaan sederhana. Oke, sebenarnya kamu ingat saja sudut istimewa itu dari 0 sampai 90 ya adik-adik. Tapi kalau memang kamu belum hafal, gunakan jari mati kamu. Nah, sudutnya itu dimulai dari 0 sampai 90. Jempol, maka anggap dia 0 derajat. 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Nilai sudut pada fungsi trigonometri untuk sudut istimewa itu dimulai dari setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Atau kalau kakak tabelkan di sini, kakak tampilkan dalam bentuk tabel. Oke, kalau kita tampilkan dalam bentuk tabel sudut istimewa deh, dimulai dari alfanya itu untuk sinus, kosinus, dan tangen. Ini kakak ada cara cepat mengingat sudut istimewa ya. Yang lebih dari 90 nanti kamu bisa juga langsung tuntaskan. Ini dari 0, 30, 45, 60, 90. Oke, cara mengingatnya tadi kakak bilang, gunakan jari mati kamu. Jempol itu dimulai dari sudut 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Dan cara mengingatnya ini setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 0 kan 0 ya, kali setengah itu jadi 0. Ini tetap akar 1 kan 1 ya, kali setengah tetap setengah. Setengah akar 2, setengah akar 3. Akar 4, 2. Kali setengah, 2 kali setengah atau 2/2. Itu nilainya 1. Jadi, sementara kalau untuk kosinus nilainya kebalikan. Dimulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Itu dia ya, makanya sudutnya masih tetap nih ya, tetap ya jempol itu dimulai dari 0. 0, 30, 45, 60, 90. Dan nilai sudutnya yang berbeda. Dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, maka ini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 2. Lalu ingat lagi tabel itu kan rumus dasarnya kan sinus bagi kosinus ya. Kalau ini kamu bagikan 0 bagi 1, 0. 0. Setengah bagi setengah akar 3, 1 per akar 3. Kalau kamu rasionalkan ini jadi 1/3 akar 3. Setengah akar 2 per setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 per setengah akar 3. 1 bagi 0, tak hingga. Lalu yang perlu kamu ingat lagi, untuk sudut yang lebih dari 90 gimana kak cara mengingat cepatnya? Seperti ini. Kamu ingat aturan kuadran. Kalau kita lihat dia pada sumbu koordinat, ini kan dia sumbu koordinat ini kan kita lihat terbagi atas 4 wilayah ya kan. Yang dinamakan pada trigonometri adalah kuadran. Dan di kuadran 1, 0 sampai 90, semua fungsinya bernilai positif. Coba kamu lihat metode tabelnya, tabel sudut istimewanya. Semua nilainya di sini hasilnya positif, terbukti ya. Lalu di kuadran ini namanya kuadran kedua. Di kuadran kedua, nilai fungsi yang positif itu adalah sinus, sinus, dan yang kebalikan dari sinus yaitu kosekan. Nah, di kuadran ketiga, tangen yang positif dan yang kebalikan dari tangen adalah kotangen. Lalu di kuadran keempat, itu dari 270 sampai 360 ya, kuadran keempat, itu hanya kosinus yang positif dan sekan. Ya. Lalu gimana cara mudahnya? Coba kita ambil dia aturan sudut relasi. Sudut relasi. Sudut relasi itu adalah sudut yang saling berhubungan ya. Ingat ya, arti relasi itu kan berhubungan. Jadi kalau dia 90 tambah alfa atau kurang alfa dan 270 tambah alfa atau kurang alfa, ini kakak namakan dia fungsi ganjil. Kenapa fungsi ganjil? Cara gampangnya ini, 9 dengan 27 itu angka ganjil ya. Jadi ya walaupun dia 90 tapi triknya 9 dengan 27, itu cara mengingatnya. Dan fungsi sinus itu dia pasti fungsinya berubah menjadi kosinus. Fungsi kosinus itu berubah
jadi sinus. Fungsi tangen berubah jadi kotangen. Dan sebaliknya, fungsi sekan berubah jadi kosekan. Siapa? Si alfa. Ya. Kakak ambil contoh misalkan seperti ini. Tadi fungsinya cos X sama dengan cos 30 derajat. Kosinus 30 derajat atau setengah akar 3 itu kan ya positif ya. Nilai kosinus itu kan positif di kuadran pertama dan keempat. Di kuadran pertama dan keempat. Ya. Berarti kamu lihat di kuadran pertama berapa sudutnya? 30 derajat. Kalau di kuadran keempat berarti kan dia 270 tambah. Ya kan ya? 270 tambah berapa? Nah, kalau dia 270 tambah berapa? Kosinus itu kan dia kebalikan dari sinus. Kamu lihat sinus yang setengah akar 3. Setengah akar 3 kan 60 derajat. Berarti kan 270 tambah 60 derajat. Makalah diperoleh dia nilai kosinus yang setengah akar 3 yang lain adalah 330. Benar ya? 270 tambah 60 kan 330 ya. Nah, gitu dia cara mengingatnya untuk sudut berelasi. Atau contohnya lagi yang lain, untuk sinus. Sinus tadi kan dia nilainya sin X ketika sudutnya setengah akar 2. Setengah akar 2 kamu lihat lagi sudutnya. Pada saat sudut 45 derajat kan kalau di kuadran pertama. Di kuadran yang lainnya gimana? Ingat, sinus bernilai positif di kuadran pertama dan kedua. Kalau di kuadran kedua berarti 90 tambah. 90 tambah berapa? Ingat, sinus kan belum jadi kosinus. Berarti kamu lihat yang kosinusnya bernilai setengah akar 2, 45. Berarti 90 tambah 45, 135. Makanya nilai nilai sinus ketika sudutnya setengah akar 2 adalah 45 derajat dan 135 derajat. Oke, jadi kita lanjut lagi ke fungsi tangennya. Oke, jadi kita lanjut trik cepat lagi menentukan sudut yang ketika dia fungsi dikatakan fungsi genap. Ya, kalau dia fungsi genap, sudut yang kamu gunakan itu adalah sudut 18 dengan 36, yaitu 180 plus alfa atau 180 kurang alfa dan 360 plus alfa atau 360 kurang alfa. Ketika fungsi genap ini dia kamu menggunakan konsepnya ini lebih mudah lagi, yaitu apa? Fungsinya itu tetap hasilnya. Nah, sinus tetap jadi sinus alfa. Kosinus tetap jadi kosinus alfa. Tangen tetap menjadi tangen alfa. Tapi ingat ya, dengan mengingat aturan kuadran. Maka ambil contohnya seperti ini. Contoh. Nah ya, sinus X sama dengan setengah akar 3. Kalau kita kerjakan dengan cara persamaan sederhana tadi kan agak panjang ya. Perhatikan trik cepatnya, kakak gunakan trik cepatnya. Sinus bernilai positif itu di kuadran 1 dan 2. Di kuadran 1 dan 2. Kalau di kuadran 1 kamu ingat lagi tadi tabelnya, yaitu pada saat sudut sin 60 derajat. Kalau kakak gunakan konsepnya pakai fungsi genap adik-adik, maka sudut X-nya yang lain, nilai X-nya yang lain itu adalah 180 kurang alfa. Alfa yang kamu gunakan yang ini tetap ya, yaitu 180 kurang 60. Berarti nilai X yang lain untuk sinusnya ketika nilainya adalah setengah akar 3 adalah 120 derajat. Sehingga yang pernah penyelesaiannya 60 derajat dan 120 derajat. Oke, jadi maka ambil contoh yang lain, misalkan kosinus. Kosinus X sama dengan min setengah. Negatif setengah nih. Kosinus itu deh bernilai negatif di kuadran 2 dan 3. Dan kamu ingat lagi fungsinya itu kosinus bernilai setingkat pada saat sudut berapa? Pada saat sudutnya bernilai 60 derajat. Oke, kalau di kuadran kedua adik-adik, berarti X-nya itu adalah, kalau kita menggunakan fungsi genap ya, 180 kurang berapa tadi? 60. Karena kan cos 60 setengah ya. Agar terdefinisi di kuadran kedua, berarti 180 kurang 60 sama dengan 120 derajat. Lalu di kuadran ketiga, kalau kamu menggunakan konsep fungsi genap, berarti 180 tambah 60, yaitu 240 derajat.
dengan akar 3 ya. Akar 3 positif. Ingat, nilai tangan positif ketika di kuadran pertama dan ketiga. Nah, pertama dan ketiga. Tadi udah jumpa kan yang pertama, yaitu tangan X sama dengan tangan 60. Itu ketika X-nya 60 derajat di kuadran pertama. Lalu di kuadran ketiganya gimana, Kak? Kalau kuadran ketiga, kalau kamu perhatikan pada koordinat tadi ini, di 0, 90, 180, 270, 360. Berarti kan di kuadran ketiga ini 1, 2, 3, kan 180 tambah ya adik-adik ya. Berarti 180 tambah berapa lagi? Tambahnya tadi yang di awal tadi jumpa, yang pertama. 180 tambah 60, 240 kan? Maksudnya Pak Dada dapat jawabannya 60 dengan 240 tanpa kita substitusikan nilai-nilai kita yang tadi kita kerjakan. Oke adik-adik, inilah dia untuk persamaan sederhana pada banget. Oke adik-adik, kalau tadi kan dia bentuk persamaan sederhana ya. Ada lagi bentuk persamaan sederhana yang lain pada trigonometri, yaitu bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Oke adik-adik, kalau dia bentuk seperti ini, ini bisa kamu ubah menjadi A cos X tambah B sin X kurang C, itu bisa kamu ubah menjadi K cos X kurang alpha kurang C. Nah seperti itu. Yaitu gimana itu jadinya caranya? Di sini tadi di awal kan ada K, tiba-tiba ada K, lalu di sini ada alpha. Oke? Syaratnya agar berubah menjadi bentuk seperti itu, K-nya sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sementara untuk sudut alfanya ini diperoleh dari tan alfa sama dengan B kuadrat A. Oke, kalau kamu mau digampang lagi koefisiensi per koefisien cos. Jadi ya deh. Nah syaratnya ini bukan lebih mudah. Oke, kakak ambil contoh. Misalkan penyelesaian dari akar 3 cos X kurang sin X sama dengan 1 pada X di antara 0 dan 360 derajat. Nah, seperti ini adik-adik contohnya. Nah, ini kan cos ini sin ya, sudah tidak lagi sederhana persamaannya itu. Maka kamu ubah menjadi K cos X kurang apa? Dikurangi C. Oke. Dari sini A-nya diperoleh apa nilainya? A-nya akar 3, B-nya di sini minus 1, C-nya 1. Oke. Maka untuk mencari K-nya dirumuskan dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Masukkan nilainya. Akar 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Oke, akar 3 kuadrat 3, min 1 kuadrat 1. 3 tambah 1 4, akarnya 2. Lalu cari lagi alfanya. Tan alfa sama dengan B per A, yaitu min 1 per akar 3. Min 1 per akar 3 itu nilai tangannya negatif di kuadran ke 2 paling dekatnya. Nah, sepertiga akar 3 pada saat sudut 30 derajat. Berarti kalau di kuadran kedua jadi 180 kurang 30. Maka hasilnya 150 derajat. Oke. Maka bentuk yang tadi itu kita ubah menjadi K cos X kurang alfa kurang C sama dengan 0. Oke, ganti nilai ke 2 cos X kurang 150, C-nya kurang 1 sama dengan 0. Dan berarti kita sederhanakan jadi 2 cos X kurang 150 sama dengan 1, cos X kurang 150
dan 360 derajat. Oke, perhatikan cara jawabnya. 2 cos kuadrat X, 2 cos kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Cos kuadrat itu bisa dihubungkan ke sinus pada saat rumus sudut istimewa. Yaitu apa? Cos kuadrat itu berubah menjadi 1 kurang sin kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Kalikan ke dalam. 2 kurang 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Lalu hitung ya. Atau susunnya berdasarkan kata tinggi. 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X 2 kurang 4 minus 2 sama dengan 0. Usahakan faktor tertingginya positif. Maka fungsinya berubah, kita kalikan semuanya dengan negatif. Jadi 2 sin kuadrat X kurang kosikan negatif 5 sin X min kali min positif 2 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Nah, kalau kamu bingung, kamu misalkan aja dulu. Misal sin X sama dengan P, maka fungsi ini berubah menjadi 2P kuadrat kurang 5P tambah 2 sama dengan 0. Kalikan keduanya ke belakang. Cepatnya, P kuadrat kurang 5P tambah 4 sama dengan 0. Oke, dikali 4 ditambah 5. Berarti angkanya min 1 dengan min 4. Dan min 1 tambah min 4 minus 5 kan adik-adik? Berarti dipenuhi lah dia. Sehingga faktornya adalah P kurang 1, P kurang 4 sama dengan 0. Tetapi karena koefisien pangkat tertingginya 2, bagilah hasilnya dengan 2. Kalau di sini dia koefisiennya 3, bagi angkanya dengan 3, maka P yang pertama diperoleh sama dengan setengah, P yang kedua sama dengan 4 dan 2 itu 2. Oke. Nilai sinus paling tinggi itu adalah 1. Nah, maka ketika dia nilai P-nya itu 2, D ini tidak dipakai atau tidak memenuhi. Oke, maka kita liriklah dia ketika P-nya sama dengan setengah. Kembalikan lagi ke tadi. P tadi itu kan sinus, berarti sinus X sama dengan setengah. Tadi kan udah ngajarikan trik cepatnya. Setengah itu kan di kuadrat berapa? Positif. Berarti di kuadrat 1 dan 2. Kalau di kuadrat 1, fungsi nilai sinus yang setengah itu pada saat sudut 30 derajat. Kalau kuadrat kedua, 180 kurang 30 berarti 150. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, jadi sampai di sini pembelajaran